Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat Bapak Ucup Darussalam selaku dosen pengampu mata kuliah Business Intelligence kelas MJ819. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Celestina Aurila Putri Hapsari, mahasiswa MJ819 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempresentasikan model Project Based Learning, perancangan penerapan Business Intelligence untuk memenuhi tugas UAS semester Gasal ini. Pengerjaan UAS kali ini Bapak merupakan kelanjutan dari UTS yang sudah saya kerjakan. Namun untuk UAS saya fokuskan juga dengan menambahkan penerapan Business Intelligence berbasis metode AI secara sederhana. Baik, tanpa berlama-lama lagi izinkan saya untuk share screen bahan tayang terlebih dahulu. Baik, saya mengambil tema atau topik Sistem Informasi Pelaporan SPT Tahunan berbasis Cortex DJP. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan model bisnis, penjelasan diagram sistem informasi, visualisasi informasi, atau dashboard report, kemudian ada penerapan metode AI, rancangan model BI berbasis AI, output AI pada dashboard, keunggulan, kesimpulan, dan referensi. Bagi yang pertama, model bisnis, yaitu mengenai sistem informasi pelaporan SPT tahunan. Untuk diagramnya, dimulai dari wajib pajak, melakukan login Cortex, kemudian pengisian formulir SPT tahunan, dilanjutkan validasi data oleh sistem, kemudian ketika sudah valid bisa dikirimkan SPT-nya, muncul bukti penerimaan elektronik, kemudian masuk ke database DJP, lalu bisa dilakukan analisis dan pengawasan, dan kemudian ada tindak lanjut pengawasan. Ini diagram sederhananya. Namun nanti di slide-slide selanjutnya akan coba saya lakukan pendekatan BI berbasis AI supaya em, diagram ini dapat berjalan dengan lebih sempurna seperti itu. Baik, untuk penjelasannya, pada proses ini, proses transaksi dengan wajib pajak. WP bertindak sebagai pengguna layanan pajak. Wajib pajak itu dapat mengakses Cortex DJP menggunakan akun yang terdaftar. Kemudian, apa saja yang diisi dalam SPT bisa meliputi penghasilan, harta, kewajiban, kredit pajak, serta data lain yang diperlukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan data. Kemudian secara sudah lengkap, wajib pajak dapat mengirim SPT secara elektronik, kemudian akan muncul bukti penerimaan elektronik sebagai bukti pelaporan. Selanjutnya proses produksi. Sistem menerima data SPT dari WP. Sistem melakukan validasi data dan perhitungan pajak. Data dapat disimpan ke dalam database Cortex. Sistem menghasilkan informasi kepatuhan perpajakan wajib pajak. Data siap digunakan untuk analisis dan pengawasan. Selanjutnya, ada proses distribusi. Data SPT tersimpan dalam basis data Cortex. Informasi pelaporan dapat diakses oleh unit DJP di mana WP terdaftar. Data digunakan untuk kegiatan pengawasan dan analisis resiko. Kemudian, bukti penerimaan elektronik juga akan dikirimkan kepada wajib pajak.
Untuk proses layanan wajib pajak memperoleh layanan konsultasi pelaporan. Petugas memberikan konsultasi apabila terdapat kendala pengisian SPT. Sistem menyediakan informasi status pelaporan, keluhan dan pertanyaan WP dicatat dan dapat ditindaklanjuti. Baik, yang ketiga terkait visualisasi informasi atau dashboard report. Jadi nanti dalam kepatuhan pelaporan SPT itu muncul jumlah WP wajib SPT, jumlah SPT masuk, persentase kepatuhan SPT, pertumbuhan pelaporan SPT. Lalu pada dashboard monitoring pelaporan, ada pelaporan SPT per hari, line chart bentuknya, kemudian pelaporan berdasarkan jenis WP bisa menggunakan bar chart. Lalu yang ketiga dashboard pengawasan, di situ bisa menyediakan daftar WP belum lapor dalam bentuk diagram pie, kepatuhan per jenis pajak dalam bentuk kok diagram batang, maupun tren kepatuhan tahunan dalam bentuk diagram garis. Yang selanjutnya ada dashboard layanan wajib pajak berupa tingkat kepuasan wajib pajak. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya juga akan mencoba melakukan pendekatan lebih dalam lagi, yaitu penerapan metode AI. Jadi metode AI itu dalam decision tree. Oke, AI digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan WP berdasarkan data historis pelaporan SPT. Nah, apa inputnya supaya bisa digunakan metode ini yaitu dari riwayat pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, status SPT, dan data kepatuhan. Lalu nanti outputnya apa? Outputnya adalah klasifikasi resiko kepatuhan wajib pajak, baik itu resiko rendah, sedang, ataupun tinggi. Baik, saya akan mencoba melakukan membuat rancangan model BI berbasis AI. Jadi yang pertama ada data SPT Cortex. Data pelaporan SPT tahunan dari WP melalui Cortex. Data mencakup identitas WP, penghasilan, pajak terhutang, status lapor, tanggal lapor. Jadi kalau identitas wajib pajak ya lengkap berupa nama, klasifikasi usaha, alamat, nomor HP, email, dan identitas yang lebih rinci. Kemudian untuk penghasilan, ya atas penghasilan yang diterima, baik itu dari pekerjaan, dari kegiatan usaha, atau selain itu. Lalu pajak terutang bisa kurang bayar, lebih bayar, nihil, status lapor juga seperti itu, kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Tanggal lapor SPT bisa jadi sebelum jatuh tempo pelaporan atau setelah jatuh tempo pelaporan. Nah, atas data SPT Kortek yang sudah masuk itu dilakukan data cleaning berupa pembersihan data yang tidak valid, standarisasi format data, penanganan missing value, validasi konsistensi data. Kemudian setelah dilakukan data cleaning, eh, data dapat eh, dijadikan database atau data warehouse yang nantinya data terstruktur dan tersimpan dalam data warehouse. Data historis siap digunakan untuk analisis dan permodelan, lalu integrasi berbagai sumber data. Selanjutnya, dashboard BI. Visualisasi data pelaporan SPT. KPI, jumlah SPT, kepatuhan tren pelaporan, WP belum lapor, WP terlambat lapor, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan lain-lain. Hal ini akan mendukung monitoring real time. Lalu decision tree di sini ada pendekatan AI, yaitu model AI dilatih menggunakan data-data historis yang sudah ada, yaitu ada fitur historis pembayaran, ketepatan waktu, status SPT, jenis SPT-nya, tahun pajaknya, masa pajaknya, dan lain-lain. Nah, dari eh, dashboard BI berbasis AI tadi, kita jadi bisa memprediksi resiko kepatuhan. Jadi nanti ada hasil prediksi tingkat kepatuhan WP dilihat dari ketepatan lapor SPT-nya seperti apa. Dilihat dari track record beberapa tahun pelaporannya seperti apa. Dilihat dari jumlah penjualan atau peredaran usahanya. Dilihat dari jumlah ekspornya seperti apa. Nah, di situ dengan berbagai data yang ada dilakukan integrasi data
baik yang sudah ada ataupun dari di luar database yang sudah ada. Di situ akan bisa diklasifikasikan resiko kepatuhan wajib pajak rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian dari profil resiko wajib pajak dapat membantu dalam pengawasan, yaitu memprioritaskan mana-mana wajib pajak yang harus dilakukan pemeriksaan, edukasi, ataupun pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, lalu yang keenam ada output AI pada dashboard. Jadi resikonya rendah warna hijau, sedang warna kuning, dan tinggi warna merah. Nah, ini misalnya kita memprediksi resiko kepatuhan. Jadi yang rendah itu 60% dari total wajib pajak. Ini misalnya ya, yang sedang 25 dan ada 15% yang tinggi. Nah, dari WP-WP yang tinggi itu, kita bisa berikan skor resikonya. Jadi nanti bisa diurutkan mana yang paling tinggi, mana yang tidak begitu tinggi, meskipun kategorinya tetap merah atau tinggi. Nah, untuk prioritas tindak lanjut, untuk resiko rendah bisa dilakukan tindak lanjut monitoring rutin, resiko sedang dengan imbauan atau edukasi, resiko tinggi dengan prioritas pengawasan. Baik, selanjutnya untuk keunggulan sendiri, pastinya akan mempermudah pemantauan kinerja pelaporan SPT, memudahkan identifikasi tren dan pola, meningkatkan efektivitas pengawasan karena sesuai dengan kebutuhan organisasi dan justru akan membuat efisien dalam pengerjaan tidak hanya dalam segi sistem, bahkan dari segi SDM pun akan lebih efektif dan efisien. Kemudian menyajikan informasi juga secara visual dan akan mudah dipahami. Baik dari seluruh penjelasan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa dashboard BI ini akan membantu DJP memantau kepatuhan pelaporan SPT secara efektif melalui visualisasi data yang informatif dan mendukung pengambilan keputusan pimpinan atau penyusun kebijakan. Saya menggunakan referensi eh, Jenes Isik, MC, dan Sidorova tahun 2013 dengan judul Business Intelligence Success, The Role of BI Capabilities and Decision Environments, Information and Management, volume 50, nomor 1, halaman 13 sampai dengan 23. Baik, Bapak, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait presentasi guna memenuhi tugas UAS pada kesempatan yang baik ini. Mohon arahan dan bimbingan, dan jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.